Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, ya. Dan sebelumnya Ustaz harapkan antum telah siap untuk menerima pelajaran di hari ini, ya. Siap catatannya, ya. Siap buku di hadapannya, buku materi pelajaran itu pelajaran sharaf. Dan juga Ustaz berharap pada Allah agar senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, ya, terutama sekali memberikan kita keistiqomahan dan keimanan yang kokoh, dan juga tidak lupa memohon agar senantiasa diberikan perlindungan dari segala keburukan, termasuk yang sedang kita alami saat ini, itu pandemi, ya. Kita dijauhkan darinya, ya, dan orang-orang terdekat kita dijauhkan darinya. Baik, insyaallah kita akan, kemarin kita sudah membahas sedikit dan memurajaah apa-apa yang telah kita pelajari di SMP, ya. Mungkin bagi antum sudah dipelajari di SMP. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita mulai dari awal, ya. Jadi bukunya, buku sharafnya di sini dari Ustaz Aceng, ya. Baik. Dan coba antum lihat yang ada di buku antum juga. Pengantarnya di situ ada katakan ilmu tasrif, ilmu tasrifi, ilmu tasrif, ya, ilmu tasrif. At-tasrifu lughatan taghyir, at-taghyiru. At-tasrifu lughatan at-taghyiru. Tasrif secara istilah bahasa maksudnya itu adalah perubahan, ya, perubahan. Jadi kalau kita bicara tentang sharaf, ya, tasrif, maka kita akan berbicara tentang perubahan. Perubahan apa? Perubahan kata. Nah, coba di bawahnya kemudian wa istilahan, dan secara istilah yuhawwilul aslil awahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Secara istilah yaitu perubahan dari bentuk asalnya, bentuk asal yang satu, kepada bentuk-bentuk atau misalan-misalan yang berbagai macam, yang banyak jenisnya, dan banyak jenisnya sehingga dia memiliki makna yang berbeda, ya, sesuai dengan makna yang diinginkan, ya, yang tidak dapat makna itu diperoleh kecuali dengan merubah kata tersebut, ya, dengan merubah kata tersebut. Jadi secara istilah adalah perubahan dari bentuk asal yang satu kepada bentuk-bentuk yang memiliki makna yang berbeda, ya, memiliki makna yang berbeda sesuai makna yang diinginkan, ya, yang tidak bisa didapat makna tersebut kecuali dengan perubahan tersebut, ya, kecuali dengan perubahan tersebut. Contohnya di situ ada mislu kataba yaktubu, kataba yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Nah, asalnya katanya apa? Kataba. Asal katanya kataba. Baik.
asal katanya kataba. Nih, kataba. Nah, jadi kata kataba ini bisa berubah dengan mengikuti perubahan tasrifan sharaf, ya, berubah menjadi bentuk lainnya yang beraneka ragam, yang bermacam-macam sesuai dengan makna yang diinginkan, yang dimaksud. Kataba makna aslinya adalah sudah menulis, telah menulis. Kita ingin perubahannya misalnya kepada bentuk sedang menulis, bagaimana merubahnya? Nah, kita berubah menjadi yaktubu. Yaktubu ditambah huruf di depannya. Nanti kita ketahui ini adalah huruf mudharaah. Ya, yaktubu. Kemudian kita mau merubahnya untuk mengatakan memerintah, untuk amar, maka dia berubah menjadi uktub. Uktub. Kita juga mungkin sudah pelajari ketika uktub ini perubahannya diambil dari ini fi'il mudhari. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Diambil dari mudhari, disukunkan akhirnya, huruf akhirnya. Huruf akhir di yaktubu di sini apa? Ba, sukunkan huruf ba-nya. Kemudian perubahan untuk amar itu apa? Dihilangkan huruf depannya, huruf tambahannya, huruf mudharaahnya dah hilangkan. Nah, kemudian karena susah dia penjemputannya, maka ditambahkan hamzah. Hamzah. Nah, hamzahnya ini barisnya, hamzah wasalnya barisnya apa? Barisnya menyesuaikan dengan huruf tengahnya. Ini kan 3 kata, 3 huruf. Ya, kalau kita lihat ini huruf tambahan. Kita ngambil dari mudhari, huruf tambahan. Huruf tambahan kita tidak hitung ya. 3 huruf. Kaf, ta, ba. Nah, huruf tengahnya apa? Ta. Ta berbaris apa? Dhammah. Maka ketika dia dhammah, maka hamzahnya juga berbaris dhammah. Ya. Sehingga menjadi perubahannya kataba yaktubu uktub. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian berubah menjadi fi'il amar, perintah. Nah, artinya kan maknanya berbeda. Telah menulis, sedang menulis, atau akan menulis. Uktub, tulislah, merintah dia. Kemudian katibun. Nah, katibun juga diambil dari adalah perubahan dari bentuk yang asalnya satu itu kataba. Ya. Bentuk kataba. Nah, untuk kataba dengan tambahan apa? Setelah huruf kaf ditambahkan alif, ya, alif. Ya. Katibun. Jadi katibun. Nah, makna dari katibun ini apa? Pelaku, yaitu pelaku yang mengerjakan pekerjaan menulis. Jadi maknanya di sini penulis atau orang yang menulis. Nah, sudah kan berbeda maknanya kan, sesuai dengan yang dimaksudkan, diinginkan. Sini kita menginginkan pelakunya, pelaku yang menulis. Jadi bentuknya adalah tasrifannya adalah katibun. Ya, katibun. Baik, itu dia. Kemudian selanjutnya perubahan berikutnya maktubun. Maktubun ini juga diambil dari kataba, ya, dengan bentuknya tambahan huruf mim di depan kaf dan waw sukun setelah huruf tengahnya, setelah huruf ta, ya, sehingga menjadi maktubun. Makna yang diinginkan di sini, diinginkan di sini dari tasrifan ini adalah sesuatu yang dia dikenai pekerjaan dari bentuk asal ini. Bentuk asal ini artinya apa tadi? Menulis, ya. Sudah menulis, telah menulis. Jadi maktubun adalah sesuatu atau sesuatu itu objek yang dikenai padanya pekerjaan menulis, pekerjaan seorang menulis, ya. Nah, jadi bisa kita artikan
yang ditulis, ya, yang ditulis, ya, yang ditulis, ya, dia sebagai objek di sini. Jadi perubahan maknanya sudah menulis, sedang menulis, tulislah, penulis, yang ditulis. Beda-beda maknanya kan, sesuai dengan yang diinginkan. Ini kita menginginkan orang yang mengerjakan pekerjaan menulis, tasrifannya katibun. Sementara maktubun adalah sesuatu yang ditulis, ya. Kemudian maktabun, ya, maktabun adalah bentukan tasrif untuk menunjukkan tempat, ya, makan atau zaman atau waktu. Maktabun diartikan di sini maknanya tempat menulis, ya, maktabun. Jadi kataba yaktubu, kataba yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Sudah. Asal katanya kataba, dengan perubahan ini dia memiliki arti atau makna sesuai dengan yang diinginkan. Kataba yang diinginkan adalah sudah dikerjakan pekerjaan menulis. Jadi sudah menulis. Yaktubu kita menginginkan memaksudkan sedang mengerjakan menulis, mengerjakan pekerjaan menulis, sedang menulis atau akan menulis. Uktub yang kita inginkan di sini memerintah, makna perintah. Uktub, tulislah. Maknanya meminta untuk mengerjakan menulis, ya. Katibun maknanya di sini adalah penulis, ya, orang yang melakukan pekerjaan menulis. Kemudian maktubun objeknya, sesuatu yang ditulis. Maktabun tempat atau makan atau zaman, waktu, tempat menulis atau waktu penulisan. Maktabun, ya, maktabun secara apanya, secara tasrifan ini diartikan tempat menulis. Nah, biasa kita menulis di atas meja kan, jadi dikatakan maktabun, tempat menulis, maktabun. Nah, itu dia, ya, itu dia. Atau juga isim zaman dan makan. Nah, berikut contoh yang berikutnya. Nasara yansur, sama dengan di atas. Kataba nasara yansuru yaktubu. Nasara telah menolong, yansur sedang menolong atau akan menolong. Unsur, tolonglah. Nasirun, penolong, ya. Mansurun, yang ditolong, Mansarun, ya, tempat atau zaman atau waktu, yaitu tempat pekerjaan menolong itu dilakukan, ya. Mansarun, itu dia. Jadi maknanya berbeda-beda. Itu dia pengertian dari tasrif tadi setara istilah. Baik. Intakil ila ad-dhamir. Kita pindah, kita lanjutkan ke pembahasan dhamir. Ad-dhamiru. Ya, ad-dhamiru. Apa itu ad-dhamir? Antum perhatikan di situ. Ad-dhamiru huwa ma naba an zahirin wa yadullu ala mutakallamin aw mukhatabin aw ghaibin mithlu ana, anta, huwa. Baik. Ad-dhamir atau kata ganti huwa, yakni manaba an zahirin. Manaba yaitu yang atau apa-apa yang naba menggantikan an zahirin,
menggantikan dari sesuatu yang zahir, yang misalnya Muhammad itu zahirnya, ya, Muhammad, seorang namanya Muhammad. Muhammad itu zahir, ya. Gimana menyebutnya zahir? Ya, yaitu yang jelas, ya, yang jelas dia namanya Muhammad itu. Wa yadullu ala mutakallamin aw mukhatabin aw ghaibin mithlu ana anta huwa. Jadi dhamir kata ganti wa ma naba an zahirin wa yadullu ala mutakallamin. Jadi dhamir atau kata ganti itu apa-apa yang menggantikan dari bentuk zahirnya dan dia menunjukkan kepada bentuk mutakallim, yaitu bentuk orang yang berbicara, au mukhatabin, atau orang yang diajak bicara, ya, au raibin, atau orang yang dibicarakan, dia nggak ada di tempat ketika ada pembicaraan, dia tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat pembicaraan, misal dia ada di tempat lain. Nah, jadi ghaib, dia tidak ada di tempat. Mithlu ana. Contohnya untuk mutakallim ana. Itu yang satu, atau nahnu lagi. Itu disebut mutakallim ana, nahnu. Nah, ana misalnya nama kita siapa? Muhammad. Jadi kita ganti. Ketika kita bicara, kita katakan ana, bukan Muhammad, ya. Kemudian Nahnu itu kami atau kita. Misalnya ada beberapa orang, misalnya saya, Muhammad, Ammar, Zaid, kemudian apa lagi? Umayyah. Nah, jadi kalau saya, ada sebelumnya saya, ya, atau ana, Umar, Zaid, kemudian apa lagi? Umayyah. Nah, jadi kita bisa gantikan menjadi nahnu, ya, mutakallim yang jamak, dia yang lebih dari satu, sementara ana yang mufrad, ya. Au mukhatabin, atau mukhatab yang diajak bicara. Contohnya di sini kasihnya adalah anta. Anta ini untuk mukhatab yang tunggal, yang mufrad. Untuk yang jamak apa? Untuk yang lebih dari satu apa? Antuma, antum, ya. Atau antuna untuk perempuan. Anti ini mukhatabah, ya. Anta mukhatab, antum juga mukhatab, antuma mukhatab. Untuk mukhatabah maksudnya lawan bicara perempuan, maka anti, antuma, dan antunna. Baik, itu dia, ya. Mafhum insyaallah, ya. Insyaallah bisa dipahami, ya. Baik. Kemudian ghaib, yaitu yang tidak ada di tempat ketika kita melakukan pembicaraan, dia tidak ada di tempat. Di sini yang diambilnya contoh adalah dhamirnya huwa untuk mufrad dan muzakkar. Untuk mufrad, untuk tunggal, dan muzakkar untuk saat yang jenis laki-laki. Ghaib. Nanti juga ada yang ghaibnya yang jamaah, misalnya apa? Atau mutsanna, huma, kemudian hum. Dan di situ juga ada untuk ghaibah, untuk yang ghaib yang jenis perempuan atau muannas, yaitu hiya, kemudian huma juga, kemudian hunna, ya. Kalau untuk ghaib yaitu huwa, huma, hum. Sementara untuk ghaibah huwa, hiya, huma, hunna. Nah, itu dia dhamir. Ya, kita ulangi lagi, ad-dhamir huwa ma naba an zahirin wa yadullu ala mutakallamin aw mukhatabin aw ghaibin. Dhamir yaitu segala sesuatu yang menggantikan dari bentuk zahirnya kepada yang dan menunjukkan kepada orang yang berbicara kah, mutakallim, atau mukhatabin, atau orang yang diajak bicara, atau ghaibin, ya. Ya, insyaallah bisa, ya, dipahami. Jadi masih sederhana penjelasannya.
Nah, antum perhatikan di situ pembagian dhamir. Yang qasimu ad-dhamiru ila qismaini. Dhamir terbagi menjadi dua bentuk bagian. Ya. Ad-dhamiru yang qasimu ila qismaini. Al-qismul awal musamma ad-dhamir munfasilun, dhamirun munfasilun. Yang pertama kita sebut dengan dhamir munfasil. Apa itu dhamir munfasil? Itu dari kata infasala yanfasilu. Munfasilun, infasala. Dia terpisah, ya. Maksudnya dia berdiri sendiri, nggak nyambung dengan kata yang lainnya. Ya, dia berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Makanya dikatakan munfasilun. Nah, kemudian al-qismu tsani musamma dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. wa huwa alladhi yattasilu ila al-kalimah ukhra, yaitu dia bersambung dengan, yaitu dhamir yang bersambung dengan apa namanya, dengan kata lainnya, ya. Dia tidak berdiri dengan sendirinya, ya. Tidak berdiri dengan sendirinya. Lihat di situ pembagian contoh dari yang termasuk, ya, yang termasuk dari dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang termasuk di situ, lihat, huwa, hiya, hum, huwa, hiya, anta, afwan, huwa, hiya, anta, hum, hunna, antum, ana, nahnu. Sendiri ini, gimana maksudnya sendiri? Ya, coba kita ambil dalam bentuk contoh, ya. Kita ambil dalam bentuk contoh. Sebentar dulu, nanti kita lanjutkan. Afwan, nanti kita lanjutkan. Huwa, sebelum kita lanjutkan ke bagaimana penjelasannya. Huwa untuk mudzakkar laki-laki, hum untuk mudzakkar laki-laki, ya. Nah, hiya untuk muannas perempuan, hunna untuk muannas perempuan. Antara huwa dengan hiya artinya sama, dia, tapi ini dia laki-laki. Hiya dia perempuan, hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Nah, itu dia perbedaannya. Kemudian anta, antum, ini untuk laki-laki, ya, lil dzukur, lil mudzakkar. Ama ana wa nahnu lil mudzakkar wal muannas, ya. Kalau ana dan nahnu untuk muannas dan mudzakkar, ya, dua-dua bisa. Baik. Nah, bagaimana dia maksudnya dia munfasil? Dikatakan munfasil. Nah, kalau antum buat dalam kalimat contoh, huwa ini enggak pernah dia berdiri sendiri, tidak pernah melekat ke kata. Contoh, huwa mudarrisun. Dan biasanya letaknya di depan, ya. Bukan di belakang. Kalau muttasil letaknya di belakang, ya. Letak dhamirnya di belakang. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Nah, huwa di situ berdiri sendiri, ya, enggak melekat ke mudarris tadi, ya. Jadi munfasilun itu dia tidak melekat atau tidak nempel ke kata berikutnya atau kata sebelumnya, ya. Dan dia umumnya letaknya di depan, dalam kalimat dia letaknya di depan, ya. Kemudian contoh lagi, hum mudarisuna. Nah, ya. Jadi dia berdiri sendiri, tidak menempel kepada kata sebelum atau sesudahnya, ya. Baik. Nah, bedanya dengan muttasil apa? Muttasil, dhamir muttasil dia melekat pada kata sebelumnya. Nah, kalau untuk contohnya sini, daftaruhu. Nah.
daftaruhu, buku tulisnya. Hu, dia asalnya daftarun, hu, buku tulisnya. Kalau antum pelajari di nahwu ini apa? Susunan apa? Susunan idhafah, mudhaf ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih hu-nya. Hu ini adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil untuk apa dhamir munfasilnya? Di dhamir munfasil dia menunjukkan dhamir mana? Nah, hu ini menunjukkan dhamir huwa, ya, menunjukkan dhamir huwa. Daftaruhu, kitabuhu, maktabuhu, hakibatuhu, ya, dan seterusnya. Baik, itu dia. Kemudian berikutnya daftaruka, daftarun anta. Jadi ka adalah dhamir muttasil untuk dhamir dari dhamir muttasil dari dhamir munfasil anta. Ya. Anta ketika dia muttasil, ketika bersambung, maka dia ka, bukan anta. Anta ini berdiri sendiri. Daftaruka, ya, daftaruka maknanya adalah terdiri dari kata daftarun anta. Susunannya mudhaf ilaih, susunan idhofah disandarkan, buku tulis milik kamu, engkau, ya. Ini ka sama semua. Daftaruka baituka baitun anta, kitabuka kitabun anta. Nah, daftaruhu daftarun huwa, baituhu baitun huwa, ya, tadi dari baitun dan huwa maksudnya. Kitabuhu kitabun huwa, ya. Nah, daftari, nah, jadi kaf ini adalah menunjukkan anta di munfasilnya. Dia bersambungkan baitun, baituka bersambung dengan baitun, baituka, kitabuka, daftaruka bersambung dia. Kemudian daftari ini dikatakan ya mutakallim. Ya menunjukkan orang yang bicara. Orang bicara mana? Ana. Nah, jadi ya di sini i menunjukkan domir ana di munfasilnya. Di muttasilnya ana itu adalah dengan ya mutakallim ini, ya sukun yang huruf sebelumnya berbaris kasroh. Dia sukun, huruf sebelumnya berbaris kasroh. Ri berbaris kasroh, ya. Baiti, ya, ya sukun, kemudian sebelumnya tanya berbaris kasroh. Kitabi, bi berbaris kasroh, ya. Daftari dari kata daftarun ana, baiti baitun ana, kitabi kitabun ana. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan. Kita istirahat sebentar, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, itu ad-dhamair al-munfasilah, ya. Mana dhamir-dhamir yang munfasil, mana yang rafa. Nah, kita bahas tentang apa itu rafa, mana yang nasab, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah kita rehat sejenak, ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.